Baik, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang super template yang keempat, di mana super template ini dikhususkan untuk teman-teman yang memiliki usaha UMKM yang bergerak di bidang laundry. Pada template ini terdiri dari 9 halaman yang terhubung otomatis. Contohnya di sini adalah halaman dashboard-nya. Pada penjelasan kali ini akan aku mulai dari halaman yang pertama, yaitu halaman pengaturan. Pada halaman pengaturan ini, teman-teman bisa mengatur jenis layanan yang ada di usaha laundry teman-teman. Semua data yang ada di tabel-tabel ini dapat diganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Yang ada di sini hanya sebagai contoh saja. Jadi, teman-teman bisa hapus saja. Tidak ada masalah jika dihapus dan diganti dengan layanan yang sebenarnya memang ada di usaha teman-teman. Begitu juga di bagian pengeluaran operasional juga demikian. Akun keuangan juga bisa diganti sesuai kebutuhan. Begitu juga untuk status pesanan. Sebenarnya pada sisi kanan sudah aku jelaskan bahwa semua yang ada di halaman ini dapat diganti sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Tapi sebagai catatan, jika template-nya sudah digunakan, maka jenis layanannya dan segala jenis yang lain jangan dihapus, tapi cukup ditambahkan saja. Proses penghapusan dan penggantian hanya dapat dilakukan pada saat pertama kali menggunakan template-nya, sebelum ada pencatatan transaksi. Setelah itu, jika sudah ada transaksi yang tercatat, maka hanya boleh menambahkan saja. Oke, kita lanjut ke halaman pertama, yaitu halaman pencatatan transaksi laundry. Jadi, halaman ini dirancang untuk mencatat transaksi pesanan yang dilakukan oleh konsumen. Cara pencatatannya, kita mulai dari sisi yang paling kiri. Pertama, kita input dulu untuk nomor pesanannya. Misalnya sekarang 52. Nah, untuk tanggal, jika teman-teman menggunakan browser, teman-teman cukup melakukan double klik. Nanti akan muncul opsi kalendernya. Tapi karena ini aku contohkan dengan aplikasi Google Spreadsheet, maka untuk input tanggalnya adalah dengan cara seperti ini. Bulan 6, garis miring tanggal 11 misalnya, garis miring tahun 2026. Nah, dia akan otomatis berubah. Lalu untuk nama pelanggannya silakan catat, misalnya namanya Budi. Nomor kontaknya misalnya 08. Seperti ini misalnya. Untuk alamatnya juga silakan dicatat. Nah, ini jadi data konsumen yang memesan layanan kita saat ini, yang sedang mencuci di laundry kita. Lalu untuk jenis layanannya, teman-teman cukup klik saja tanda simbol panah ini, maka untuk list layanannya akan muncul di sini sesuai dengan yang dituliskan pada halaman pengaturan. Misalnya kita tulis yang bed cover, jumlah. Nah, karena satuannya akan terisi otomatis berdasarkan pengaturan tadi, maka teman-teman tinggal input jumlahnya saja. Misalnya jumlahnya ada 2 buah atau 2 piece. Nah, untuk harga satuan ini akan terisi otomatis, yaitu 30.000 sesuai dengan pengaturan di halaman pengaturan. Namun, jika teman-teman ingin memberikan diskon harga atau penambahan harga, bisa ditambahkan di kolom penyesuaian ini. Misalnya, khusus untuk Budi, teman-teman ingin memberikan diskon sebesar Rp2.000 per piece-nya, maka cukup tuliskan
minus 2.000. Nah, maka nanti secara totalnya akan berkurang 4.000 karena di sini ada 2 dikali 30.000 dikurang 2 dikali minus 2.000, maka 56.000. Nah, lalu jika teman-teman punya harga khusus misalnya untuk yang antar jemput ada penambahan biaya 10.000 misalnya, maka teman-teman bisa catat di biaya layanan ekstra. Nah, biaya layanan ini tidak dikalikan dengan jumlah, dia akan otomatis langsung terinput. Misalnya ini antar jemput, biaya ekstranya misalnya 5.000. Nah, maka harganya adalah harga satuan disesuaikan lalu dikali dengan jumlah dan ditambahkan dengan biaya layanan ekstra, maka dapatlah 66.000. Lalu jika teman-teman ingin memberikan diskon atau penambahan harga pada harga finalnya, maka diinputkan di kolom penyesuaian yang ini. Misalnya ini ingin memberikan diskon 6.000 agar pas 60.000 misalnya. Nah, maka total harganya adalah 60.000. Dari mana 60.000? Dari 2 dikali 18.000 ditambah 5.000 dikurang 6.000. Di atas ini sudah dijelaskan tentang metode perkaliannya. Nah, dari harga 66.000 dikurangi 6.000, maka harga finalnya adalah 60.000. 60.000 inilah yang harus dibayarkan oleh Budi. Namun jika si Budi hanya membayar sebagian, teman-teman bisa mencatat di sini di pembayaran awalnya berapa. Misalnya dia membayar 30.000. Nah, untuk pencatatan nominal cukup masukkan angka saja seperti ini. Tidak perlu menggunakan simbol rupiah atau segala macamnya. Lalu kita pilihkan akun keuangan yang digunakan untuk pembayaran, misalnya dia bayar tunai. Nah, otomatis di sini akan terhitung piutangnya masih ada 30.000. Karena dia baru bayar 60.000, dia baru bayar 30.000 dari seharusnya 60.000. Lalu anggaplah suatu hari pas pengambilan si Budi ingin melunaskan pembayaran, maka catat di kolom yang pembayaran pelunasan. Misalnya dia bayar pada tanggal bulan 6, tanggal 15 misalnya, tahun 2026, sebesar 30.000. Nah, otomatis status pembayarannya adalah lunas. Lalu kita pilihkan akun keuangannya, misalnya dia transfer ke BNI. Namun jika pembayaran Budi langsung lunas di awal, maka cukup input di pembayaran awal saja. Atau jika Budi tidak membayar di awal, maka pembayarannya cukup di pelunasannya saja. Cukup isi di salah satunya. Tanggal selesai ini adalah tanggal di mana Budi mengambil cuciannya. Misalnya dia mengambil pada tanggal 15. Jadi, bulan 6, tanggal 15 tahun 2026. Dan statusnya sudah diambil misalnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke halaman pengeluaran operasional. Jadi, halaman ini dikhususkan untuk mencatat pengeluaran. Misalnya, hari ini transaksinya adalah untuk bulan 6, tanggal 11 tahun 2026 misalnya. Oh, hari ini ada pembelian deterjen baru misalnya. Jadi, biaya pembelian deterjen. Untuk tujuan pembayaran ini, jika dibayar lunas, boleh dikosongkan, tapi jika kita masih berhutang, maka harus diisi, karena nanti berpengaruh pada rekapitulasi jumlah hutang kita. Contohnya, di sini toko 4 misalnya. Kategorinya berarti adalah bahan baku atau stok. Nah, jumlah pembelian kita misalnya 50.000. Nah, kita
sepenuhnya berhutang misalnya. Jadi kita tidak melakukan pembayaran apa-apa di awal. Maka pada bagian ini dikosongkan saja dan akan diisi pada bagian pembayaran pelunasan saat kita melunasinya nanti. Nah, di sini ada nih keterangan bahwa sisa hutang kita 50.000 dan status pembayarannya belum lunas. Lanjut ke halaman stok barang. Nah, di sini tempat teman-teman mencatat misalnya untuk keluar masuk barang. Contohnya pada hari ini kita melakukan pembelian deterjen tadi. Di bulan 6, tanggal 11 tahun 2026, kita membeli deterjen dalam kemasan botol sebanyak 2 botol misalnya. Maka otomatis jumlah deterjen di sini akan bertambah. Tadi 40, sekarang berubah jadi 42. Jadi teman-teman cukup input aja pada bagian catatan transaksi barangnya. Soalnya pada halaman rekapitulasi hutang piutang, ini sepenuhnya otomatis, tidak ada yang perlu diinput. Datanya akan update sesuai dengan transaksi yang ada di transaksi laundry dan pengeluaran operasional tadi. Contohnya tadi, kita berhutang pada toko 4 saat membeli deterjen sebesar 50.000, dia akan otomatis di sini. Dan ini bersifat rekapitulasi. Jadi misalnya kita berhutang di toko 4 ini beberapa kali, maka yang terhitung di sini adalah akumulasinya, bukan hanya satu transaksi. Begitu juga pada bagian piutangnya. Di sini ada tertulis bahwa Yudi masih ada piutangnya sebesar 56.000. Oke, kita lanjut ke halaman database. Nah, pada halaman database ini adalah data dari nama-nama pelanggan yang kita masukkan di halaman transaksi layanan tadi. Dan ini sesuai dengan rentang tanggal yang kita pilih. Misalnya, kita ingin melihat dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Juni 2026. Nah, otomatis data di sini akan update. Nama-namanya akan update sesuai dengan transaksi yang kita catat untuk tanggal 1 Mei sampai 30 Juni. Dan susunannya otomatis secara sistem otomatis menyusun berdasarkan nilai transaksinya. Semakin besar nilai transaksinya, maka susunan namanya akan ada di posisi paling atas. Oke, kita lanjut lagi ke halaman saldo keuangan. Ini juga sama. Ini sebenarnya secara otomatis akan terhitung untuk jumlah uang masuk dan uang keluar berdasarkan pencatatan di halaman transaksi laundry dan pengeluaran operasional tadi. Untuk akun keuangannya otomatis menyesuaikan dengan halaman pengaturan. Dan jika teman-teman ada transfer keuangan, misalnya dari tunai, teman-teman store ke bank BCA misalnya, maka tulis saja di sini. Dari tunai, disetorkan ke BCA misalnya, sebanyak 100.000. Nah, maka jumlah uang tunainya bahkan berkurang dan bertambah di akun BCA. Jadi ini adalah fasilitas jika teman-teman melakukan transfer dana, transfer keuangan. Selanjutnya kita masuk ke halaman laba rugi. Nah, di sini ada 2 laporan, yaitu laporan arus kas dan laporan laba rugi. Perbedaannya, laporan laba rugi adalah nilai dari transaksinya, bukan nilai dari pembayaran. Jadi, contohnya pada halaman transaksi laundry, yang terhitung sebagai laba rugi adalah harga finalnya. Sedangkan yang akan terhitung pada laporan arus kas adalah jumlah pembayarannya, yaitu pembayaran awal dan pembayaran pelunasan. Begitu juga dengan halaman pengeluaran, yang terhitung di laba rugi adalah kolom nominal, sedangkan arus kas adalah kolom nominal untuk pembayaran awal dan pembayaran pelunasan. Itulah kenapa pada
laporan laba rugi nilainya lebih besar dibandingkan yang arus kas. Karena arus kas ini adalah jumlah yang benar-benar masuk ke rekening kita atau benar-benar keluar dari rekening kita. Penggunaannya simple, kita cukup atur saja awal periodenya. Awal periode ini tidak wajib 1 bulan, sangat-sangat bebas. Contohnya dari bulan 5 tanggal 13 misalnya, 2026 sampai tanggal bulan 6 tanggal 15 misalnya, 2026. Nah, maka nilainya akan otomatis berubah. Begitu juga dengan arus kas, teman-teman tinggal atur saja sesuai kebutuhan. Contohnya tanggal 30 Mei 2026. Nah, maka nilainya akan berubah sesuai dengan rentang tanggal yang kita pilih. Oke, terakhir adalah halaman dashboard. Di sini ada 2 periode karena kita melakukan komparasi. Teman-teman cukup ubah saja tentang periodenya sesuai dengan keinginan. Contohnya di sini bulan 5 tanggal 10 tahun 2026 sampai tanggal 21 dan dari tanggal 22 Mei ini misalnya kita ganti menjadi tanggal 1 Juni misalnya. Tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni. Kenapa ini kosong? Karena ternyata dari tanggal 10 Mei sampai 21 Mei kita tidak ada transaksi keuangan. Maka kita ganti misalnya dari tanggal, kita ganti misalnya, maaf, ini ternyata ada kesalahan pengetikan 2026. Nah, ternyata dari periode 1 terjadi penurunan laba rugi maupun penurunan arus kas sebesar 54% dan 162%. Lalu di bawahnya adalah grafik nominal transaksi dari tanggal 10 Mei sampai 14 Juni. Yang berwarna hijau adalah arus kas, maksudnya kas masuk, sedangkan yang abu-abu adalah laba rugi yang untuk kas keluar. Yang di bawahnya adalah untuk arus kas. Kita lihat di sini ada perbedaan jumlah nominal yang bertransaksi karena statusnya berbeda. Lalu sampingnya adalah grafis untuk akun keuangan. Sini terlihat semua grafiknya dan di bawahnya adalah tabel detailnya jika teman-teman butuh angka-angka detailnya. Di sampingnya lagi adalah jenis layanan. Jadi untuk masing-masing layanan akan dihitung laba rugi periode 1-nya berapa, periode 2-nya berapa, dan arus kasnya berapa. Dan di sini juga ada detail nilai-nilai nominalnya. Sedangkan di sebelahnya adalah jumlah transaksi berdasarkan tanggal. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya adalah untuk pengeluaran operasional. Di sini dikelompokkan berdasarkan kategori keuangan yang tadi, mulai dari pembelian bahan baku, gaji, upah, semuanya akan ditulis di sini berdasarkan pengelompokan tersebut. Yang terakhir adalah statistik transaksi layanan laundry secara spesifik. Sini akan terlihat untuk masing-masing jenis layanan ada berapa transaksi dan untuk masing-masing orang ada berapa transaksi. Di sini juga ditampilkan grafis top 5 untuk layanan yang paling laku dan top 5 untuk konsumen yang paling banyak melakukan transaksi. Di atasnya adalah status dari layanan transaksi laundry-nya. Ternyata yang masih menunggu antrian ada 5 transaksi dan yang sudah diambil ada 31 transaksi. Sekian penjelasan untuk penggunaan template ini. Sebenarnya di samping kanan masing-masing halaman sudah aku jelaskan secara rinci tentang cara penggunaan template-nya. Jika teman-teman belum memiliki akses, silakan diakses melalui link yang ada di bio profil akun ini.
Sekian, terima kasih.